Hari ini Partai Golkar akan menggelar Rapimnas dan Munas untuk memilih ketua umum baru pengganti Airlangga Hartarto. Dari 3 kandidat kuat yang sempat disebut-sebut, tersisa Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengklaim telah mengantongi 80% suara. Disambut yel-yel pendukungnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tiba di kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat. Bahlil Lahadalia mendaftarkan diri sebagai salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar. Setiba di kantor DPP, Bahlil langsung menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia. Bahlil Lahadalia disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat ketua umum Partai Golkar. Bahlil bahkan mengklaim mengantongi dukungan lebih dari 80% suara. Hari ini saya membawa SK saya nggak pernah menjadi pengurus DPP, tapi saya pernah menjadi pengurus DPD Golkar Provinsi Papua 2009-2014 dan SK-nya ditandatangani oleh Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Idrus Marham dan tadi sudah saya berikan kepada mereka. Yang kedua, saya membawa dukungan 469 suara, pemilih suara dari total 558, artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Selain Bahlil Lahadalia, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisyam, juga mendaftar sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar. Sebelumnya, Ridwan Hisyam juga menjadi salah satu bakal calon ketua umum pada Munas Golkar 2019, namun kalah oleh Airlangga Hartarto. Juga ikut di dalam proses reformasi, saya melihat ada yang tidak sesuai roh Golkar di reformasi ini, maka saya terpanggil untuk meluruskan dan insya Allah kalau pemegang suara menyadari bahwa Partai Golkar ini harus kembali kepada rohnya, insya Allah akan memilih saya sebagai Ketua Umum 2024-2029. Partai Golkar akan menggelar Rapimnas dan Munas ke-11 hari ini dan besok 20 dan 21 Agustus di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Tema Rapimnas dan Munas Partai Golkar 2024 adalah Golkar Solid untuk Indonesia Maju. Munas Partai Golkar diklaim akan diikuti sekitar 1.500 peserta dan Rapimnas dengan 500 peserta dari 38 provinsi dan 558 kabupaten kota. Rapimnas Partai Golkar akan berisi agenda pengesahan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar, serta pengesahan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketum Partai Golkar, juga pengesahan jadwal Munas. Sementara Munas yang digelar kemudian akan membahas laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar periode 2019-2024 serta pemilihan dan penetapan Ketum Partai Golkar terpilih DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Munas Partai Golkar digelar lebih cepat dari jadwal bulan Desember 2024 setelah Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.